Xin Woyo mengatakan Li Dam juga istimewa baginya. Ia mengatakan, sulit menjelaskan hubungan mereka. Terlepas dari kontrak dan kelereng, Li Dam sangat istimewa. Ia lalu mengatakan, Li Dam seperti keluarganya. Aneh jika bilang Li Dam anaknya. Li Dam lebih seperti ponakannya. Li Dam pun hanya melongo. Li Dam menyebut Xin Woyo dengan sebutan paman. Dalam hatinya, ia merasa kesal karena dianggap ponakan. Hal itu membuat Xin Woyo heran, dan berpikir apakah ia melakukan kesalahan. Li Dam makan bersama temannya, dan menceritakan, ia semacam menyatakan perasaannya, namun ia hanya dianggap ponakan. Temannya spontak tersedak. Saat Li Dam pergi, So Kyung mendapat ide untuk mengatur kencan buta untuk Li Dam. Awalnya Li Dam tidak mau. Tapi karena terus dipaksa Jae Jin dan So Kyung, ia akhirnya setuju. Jae Jin dan Hye Sun menjalani kencan kedua. Jae Jin bercerita bahwa Li Dam setuju ikut kencan buta yang disarankannya. Ia juga meminta bantuan Hye Sun, agar memberi kiat pada Li Dam agar tidak terlalu canggung saat kencan buta. Li Dam akan pergi kencan buta. Ia tampil cantik. Xin Woyo terpana melihatnya. Ia lalu berkata agar Li Dam tidak pulang terlalu larut. Li Dam lalu menjawab, jika berjalan lancar, mungkin ia akan pulang larut. Ia juga mengatakan, ia merasa teman kencannya itu adalah jodohnya. Jae Jin dan Hye Sun menemui Li Dam yang menunggu teman kencannya. Jae Jin meminta Li Dam datang lebih awal agar Hye Sun bisa memberi kiat kencan buta. Saat ada seorang pria yang lewat dan akan bersentuhan dengan Li Dam, Hye Sun menarik tangan Li Dam. Menyadari Li Dam merasa heran, Hye Sun mengatakan Li Dam hampir tertabrak. Mereka makan bertiga. Hye Sun melihat Li Dam. Dalam hatinya, Hye Sun berkata, entah bagaimana Li Dam bisa bertahan. Seekor Guminho bisa menjadi manusia dengan mengambil energi mereka. Rubah mengoper kelereng untuk mendapat energi dari mereka, lalu menghapus semua ingatan mereka saat mengambilnya kembali. Jika Rubah mengulur waktu terlalu lama, energi mereka akan terkuras, dan Rubah tidak punya pilihan selain mengambil kelereng dari jasad mereka. Xin Woyo juga membuat satu kesalahan. Dan ia menutup hatinya untuk waktu yang lama. Tapi sepertinya Li Dam punya tempat istimewa di hati Xin Woyo. Hye Sun berpikir apa karena ini baru pertama kali kelerengnya membiru. Xin Woyo akan mencapai tahun ke-1000, tenggatnya untuk menjadi manusia. Hye Sun berpikir apa kira-kira rencana Xin Woyo. Hye Sun bertanya pada Li Dam apakah benar Seon Wo bertaruh dengan namanya. Ia lalu berkata, Li Dam tipe orang yang terlibat dengan orang-orang aneh. Ia juga bertanya, apakah Li Dam melakukan kencan buta ini karena dendam pada Seon Wo, atau karena ditolak oleh seseorang yang disukai. Hye Sun lalu memberi kiat-kiat pada Li Dam kencan buta di kafe daerah Samcheongdong, sesuai permintaan Li Dam. Teman kencannya bernama Park Jae Hyun. Ternyata Park Jae Hyun sangat cerewet. Ia berbicara dari awal tak henti-henti. Li Dam hanya diam dan bosan. Xin Woyo duduk sendirian di kafe. Ia lalu mengetik pesan untuk Li Dam. Belum selesai mengetik, seseorang tak sengaja menyenggolnya, sehingga terkirim pesan pada Li Dam yang isinya, apa kencan butamu? Li Dam, yang ternyata menuju ke kafe di mana Xin Woyo duduk, menerima pesan tersebut dengan sedikit heran. Li Dam lalu meminta teman kencannya masuk ke kafe duluan, karena ia akan menelepon Xin Woyo. Li Dam mengatakan pada Xin Woyo bahwa ia tak mengerti isi pesan Xin Woyo. Xin Woyo lalu mengatakan ada sesuatu yang mengusiknya. Li Dam lalu mengatakan tak usah khawatir, karena kencannya berjalan lancar. Saat Li Dam masuk ke kafe, ia terkejut melihat Xin Woyo dan teman kencannya duduk bersebelahan meja. Xin Woyo melihatnya. Li Dam pun duduk bersama teman kencannya. Teman kencannya mengatakan apakah Li sengaja masuk belakangan agar tidak membayar kopi. Ia terus mengomel-ngomel. Xin Woyo yang duduk di samping, mendengarnya. Saat teman kencannya pergi menerima telepon, Li Dam bertanya mengapa Xin Woyo ada di kafe itu. Ia menjawab ia tidak bisa fokus di rumah. Li Dam menyesal tadi mengatakan semua berjalan lancar. Kini Xin Woyo bisa mendengar semuanya. Saat teman kencannya kembali, ia sibuk berbicara tak henti, bahkan menggurui Li Dam.
Lidam pulang bersama Xin Woyo. Xin Woyo bertanya, mengapa Lidam tersinggung saat Xin Woyo mengatakannya seperti ponakannya. Lidam bingung menjawab apa. Xin Woyo lalu berkata, lebih dari 1000 tahun hidupnya, ia tidak pernah menerima orang seperti keluarganya. Butuh banyak keberanian untuk mengatakan yang dikatakannya pada Lidam. Dalam hatinya, Lidam berkata, jika Xin Woyo terus baik padanya, ia makin tak bisa melupakannya. Xin Woyo mengatakan ada sesuatu yang ingin ditunjukkannya. Ia lalu memegang tangan Lidam, dan berteletransportasi ke sebuah museum. Lidam pun senang. Saat perjalanan pulang, Lidam menerima pesan dari Jae Jin dan So Kyung yang bertanya tentang kencannya. Ia lalu mengatakan pada Xin Woyo, teman-temannya sudah berusaha keras. Jae Jin bahkan membawa Hye Sun. Xin Woyo terkejut mendengar nama Hye Sun. Lidam mengatakan, Hye Sun memberinya pelajaran khusus tentang menggoda. Hye Sun menerima telepon dari Xin Woyo yang menanyakan di mana Hye Sun sekarang. Tiba-tiba saja Xin Woyo sudah berdiri di sampingnya. Hye Sun terkejut. Xin Woyo bertanya mengapa Hye Sun menemui Lidam. Hye Sun mengatakan, ia khawatir karena sebentar lagi tahun ke-1000 Xin Woyo. Xin Woyo mengatakan Hye Sun tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Hye Sun mengatakan itu sangat mengesalkan, mengingat hubungan mereka, hubungan cinta dan benci. Seon-woo menemui Lidam dan meminta maaf atas rumor taruhan dengan namanya. Lidam mengatakan sudah memaafkan dan tidak mau terlibat dengannya lagi. Lalu Jae Jin dan So Kyung datang, dan menarik Lidam menjauh dari Seon-woo. Lidam makan bersama temannya. Lalu ibunya menelepon. Ibunya mengatakan, ia mendengar Lidam menginap di rumah teman untuk sebuah kontes. Ibunya menanyakan alamatnya. Lidam lalu mengirim alamatnya. Ia tidak perlu merasa khawatir karena ibunya sedang berada di Amerika. Kemudian ia menerima telepon dari Lidan. Lidan mengatakan ibu mereka akan pergi ke Hong Kong, namun karena masalah penerbangan, akan singgah di Seoul. Lidam terkejut mendengarnya. Ia pun langsung pergi. Lidam menghubungi Xin Woyo, namun ponselnya mati karena habis baterai. Xin Woyo hanya bisa bingung. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Xin Woyo membuka pintu. Ternyata Ibu Lidam datang. Ibu Lidam mengatakan sepertinya ia datang ke tempat yang salah, karena rumahnya terlalu mewah untuk seorang mahasiswa. Ia lalu bertanya bagaimana ia mengenal Lidam. Xin Woyo gugup, dan bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba Lidam datang, dan langsung mengatakan, awalnya ia akan menginap di rumah teman, namun karena rumahnya kecil, ia lalu berbagi rumah. Ibunya menyuruhnya diam dan duduk. Ibunya mengajukan banyak pertanyaan. Semua pertanyaan itu dijawab mereka dengan serentak, namun dengan jawaban yang berbeda. Lidam merasa putus asa. Lalu ia meminta Xin Woyo menggunakan sihirnya. Xin Woyo mencoba sihirnya, namun tidak berhasil. Ia lalu teringat bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir pada seseorang yang bertekad keras. Ibu Lidam mengatakan ia tidak suka kebohongan. Ia bertanya apakah Lidam tinggal dengannya. Lidam tidak bisa menjawab. Kemudian Xin Woyo berkata, Lidam memang tinggal di rumahnya, namun tidak perlu khawatir karena tidak terjadi apa-apa. Ibunya mengatakan ia tak khawatir dan tak marah. Ia hanya benci kebohongan. Ibunya permisi pulang, dan Lidam mengantarnya. Ibunya mengatakan ia menyukai Xin Woyo. Lidam mengatakan hubungan mereka tidak seperti yang dipikirkan ibunya. Lidam dan Lidan menyusul ibunya ke bandara. Mereka saling berpelukan. Xin Woyo memperhatikannya dari jauh. Lidam berterima kasih karena Xin Woyo mengantarnya ke bandara. Xin Woyo mengatakan seperti itu rasanya punya keluarga. Lidam lalu berkata, ia adalah keluarga Xin Woyo, yang akan selalu mendukungnya, bahkan jika kelerengnya keluar nanti. Xin Woyo lalu teringat pada perkataan Hye Sun, Xin Woyo tidak menangani dengan baik untuk memiliki seorang yang istimewa baginya. Ia lalu teringat di zaman Joseon dulu, ia menyelamatkan seorang wanita. Ia kira itu bukan apa-apa. Xin Woyo bersikap baik pada wanita itu, dan menyerap energinya. Ia bisa saja menyelamatkan wanita itu jika ia mengeluarkan kelerengnya, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Jika ia tidak ragu untuk mengeluarkan kelereng dan menghapus semua kenangan itu. Jika ia tidak takut dilupakan olehnya. Atau jika ia tak pernah membiarkan dirinya jatuh cinta pada wanita itu. Tapi sudah terlambat saat ia menyadari kesalahannya. Mungkin ia hanya ingin mengabaikan betapa kontradiktifnya baginya memiliki seseorang yang istimewa. Itu hanya kebetulan, dan bisa berhenti sampai di situ. Seharusnya berhenti sampai di situ. Li Dam punya keluarga, kehidupannya, dan teman-temannya. Adilkah jika ia membuat Li Dam tetap berada di sisinya hanya karena Li Dam membuat hidupnya lebih menarik dan tidak terlalu kesepian? Apakah hanya karena ia takut mengecewakan Li Dam? Apakah sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Li Dam? Saat pagi hari, Li Dam menyapanya. Dalam hatinya, ia bertekad hari itu akan melepas Li Dam.